Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Salam semangat, salam perjuangan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas bimbingan dan konseling karir dengan judul Lulus SMP mau melanjutkan kemana? Mantap. Setelah kalian lulus dari SMP atau MTS, sebagian dari kalian akan merasa kebingungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah kalian akan melanjutkan ke SMA, SMK, atau MAN? Apakah kalian sudah memiliki pilihan yang pasti setelah kalian lulus dari SMP atau MTS, kalian akan melanjutkan kemana? Jika belum, saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih jauh tentang pilihan studi lanjut. Seperti pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa sekolah menengah yang ditawarkan untuk kalian setelah lulus dari SMP atau MTS. Adapun sekolah menengah terdiri dari sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Baiklah, kita akan membahas SMA atau sekolah menengah atas. SMA merupakan institusi pendidikan yang memiliki tujuan menyediakan dan menyiapkan siswa-siswi yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, seperti universitas, institut, akademi, dan sebagainya. Sehingga pada SMA akan lebih banyak membahas tentang penguasaan keilmuan. Saat kalian masuk di ruang lingkup SMA, kalian akan dihadapkan pada pilihan jurusan. Jurusan-jurusan yang biasanya ada di SMA meliputi IPA, IPS, dan bahasa. Kalian dapat memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan kecenderungan minat dan bakat kalian. Yang pertama, saya akan mengajak kalian untuk bahas lebih jauh tentang jurusan IPA. Pada jurusan IPA, terdapat 3 mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pokok, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Pada mata pelajaran kimia, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang benda, baik dilihat dari ciri-cirinya, strukturnya, komposisinya, dan perubahannya yang disebabkan karena interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Sebagai contoh, kalian akan mempelajari tentang tabel periodik, zat asam dan basa, inti atom, elektron, proton, dan neutron. Pada mata pelajaran fisika, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang gejala-gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Misalnya, kalian mempelajari tentang hukum Newton, gravitasi, menghitung gaya dan usaha perpindahan benda. Pada mata pelajaran biologi, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk dilihat dari struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Misalnya, mempelajari tentang rantai makanan makhluk hidup, anatomi tumbuhan, dan organ dalam makhluk hidup. Kita sudah membahas tentang jurusan IPA. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jurusan IPS. Pada jurusan IPS, terdapat 4 mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pokok, yaitu sejarah, sosiologi, ekonomi, dan akuntansi.
Pada mata pelajaran sejarah, kalian akan mempelajari tentang kejadian-kejadian pada masa lampau yang berkaitan dengan manusia, peristiwa, penemuan, koleksi, dan organisasi. Misalnya, kalian akan mempelajari tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia, lahirnya organisasi di Indonesia, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan sebagainya. Pada mata pelajaran sosiologi, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang masyarakat, khususnya kondisi dan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, kalian mempelajari tentang kehidupan masyarakat dengan berbagai pendekatan sosial yang ada, seperti Marxisme, liberalisme, dan sebagainya. Pada mata pelajaran ekonomi, kalian akan mempelajari tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Misalnya, mempelajari tentang pangsa pasar strategis, perdagangan bilateral, modal, untung, dan rugi. Sedangkan pada mata pelajaran akuntansi, kalian akan lebih banyak melakukan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan membuat keputusan. Misalnya, kalian menghitung debit atau pemasukan dan kredit atau pengeluaran pada suatu perusahaan. Kita sudah mempelajari tentang jurusan IPA dan jurusan IPS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jurusan bahasa. Pada jurusan bahasa, terdapat dua mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pokok, yaitu sastra Indonesia dan bahasa asing. Pada mata pelajaran sastra Indonesia, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang puisi, pujangga, retorika, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sastra Indonesia. Misalnya, kalian mempelajari tentang puisi-puisi yang diciptakan oleh Chairil Anwar, W.S. Rendra, dan sebagainya. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa asing, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang berbagai macam bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itulah jurusan-jurusan beserta mata pelajaran pokok yang ada di jenjang SMA. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih jauh tentang MA atau Madrasah Aliyah. MA memiliki kesamaan dengan SMA, yaitu memiliki tujuan untuk mengantarkan siswa-siswi ke jenjang studi yang lebih tinggi, yaitu universitas, akademi, institut, dan sebagainya. Yang membedakan dengan SMA adalah pada MA kalian akan lebih banyak memperdalam tentang ilmu-ilmu agama, khususnya agama Islam. Jurusan-jurusan yang ada di MA tidak berbeda jauh dengan jurusan-jurusan yang ada di SMA. Jurusan-jurusan yang ada di MA meliputi IPA, IPS, bahasa, dan IAI atau Ilmu Agama Islam. Jurusan IPA, IPS, dan bahasa yang ada di MA tidak berbeda jauh dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa yang ada di SMA. Sehingga saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang jurusan IAI yang ada di MA. Jurusan IAI atau Ilmu Agama Islam lebih banyak mempelajari tentang tafsir, hadis,
akidah, mantik, balaghah, faraid, dan bahasa Arab. Sehingga ini merupakan tempat yang cocok untuk kalian yang akan lebih banyak memperdalam dan mengkaji lebih jauh tentang ajaran-ajaran agama Islam. Jika kalian memilih untuk masuk di SMA atau MA, maka diharapkan dengan bekal ilmu yang diperoleh, kalian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di universitas, akademi, institut, dan sebagainya. Jika kalian akan bekerja dan memperdalam keterampilan-keterampilan kalian, maka kalian dapat melanjutkan studi ke SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan yang akan kita bahas selanjutnya. Pada SMK akan lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah, karena orientasi SMK yaitu setelah lulus berketerampilan dan siap untuk bekerja. Tetapi tidak menutup kemungkinan lulusan SMK dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Jurusan-jurusan yang ada di SMK lebih bervariasi dan lebih banyak pilihannya daripada jurusan-jurusan yang ada di SMA atau MA. Adapun jurusan-jurusan yang ada di SMK antara lain jurusan bangunan air, jurusan gambar bangunan, jurusan gambar gedung, jurusan elektronika, jurusan listrik instalasi, jurusan listrik pemakaian, jurusan mesin produksi, jurusan mesin konstruksi, jurusan program studi pemasangan dan perbaikan mesin perkapalan, jurusan motor rangka pesawat terbang, jurusan listrik avionika pesawat terbang, jurusan analisis kimia, jurusan teknologi komunikasi dan jaringan, jurusan kesekretariatan, jurusan akuntansi, jurusan manajemen bisnis, jurusan manajemen operasi, jurusan multimedia, jurusan farmasi, jurusan perawat, jurusan tata boga, jurusan tata busana, jurusan gizi, dan jurusan tata rias. Itulah jurusan-jurusan yang ada di SMK. Sehingga apabila kalian masuk di SMK, maka kalian dapat memilih salah satu jurusan-jurusan yang ada di SMK, yang pastinya disesuaikan dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, teman-teman, kalian sudah paham kan apa itu SMA, MA, dan SMK? Di sini, saya akan mengajak kalian untuk mengetahui perbedaan dari ketiga jenjang pendidikan tersebut, sehingga kalian dapat memperdalam dan mengetahui lebih lanjut tentang jenjang pendidikan yang akan kalian pilih. Teman-teman, perhatikan tabel berikut. Ini dan praktek SMA atau MA lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek. Khusus untuk MA, bobot mata pelajaran agamanya lebih besar. Sedangkan materi dan praktek untuk SMK lebih banyak pembekalan praktek daripada pembelajaran materi. Prospek studi lanjut untuk SMA atau MA memiliki peluang lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sedangkan prospek studi lanjut untuk SMK memiliki kesempatan yang sama seperti SMA atau MA, tetapi akan lebih baik memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK. Jurusan-jurusan yang ada di SMA atau MA terdiri dari IPA, IPS, Bahasa, dan khusus untuk MA terdapat jurusan IAI. Sedangkan jurusan-jurusan yang ada di SMK sangat bervariasi. Siswa tinggal memilih sesuai dengan minat,
bakat, dan kemampuannya. Contohnya, otomotif, akuntansi, tata busana, teknik gambar, instalasi listrik, dan lain-lain. Peluang kerja untuk SMA atau MA lebih kecil karena bekal yang didapat di sekolah banyak diberikan materi umum dibandingkan keterampilan tertentu. Sedangkan peluang kerja untuk SMK lebih besar karena dibekali keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan jurusannya. Biaya pendidikan di SMA atau MA relatif lebih kecil dibandingkan dengan SMK karena di SMA tidak banyak melakukan praktek. Sedangkan biaya pendidikan di SMK relatif lebih mahal dibandingkan di SMA atau MA karena banyak melakukan praktek, PKL, magang, dan lain-lain. Karakter lulusan SMA atau MA akan dibentuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Sedangkan karakter lulusan SMK akan dibentuk untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Teman-teman, kita sudah membahas dan mempelajari bersama tentang jenjang pendidikan menengah SMA, MA, dan SMK. Semoga kalian dapat lebih mudah dalam memahami dan dapat memantapkan diri untuk memilih satu pilihan yang pasti tentang jenjang pendidikan menengah yang akan kalian ambil setelah lulus dari SMP atau MTS. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam cinta, salam pendidikan. Muhammadiyah 7.